Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Fitrianto dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu makalah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Dosen pengampu Eva Eriani, SPDI, MPDI, disusun oleh Aryo Fitrianto, NIM M1A1200021. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Dalam penulisan makalah ini saya merasa masih ada kekurangan-kekurangan baik pada teknis, penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan juga saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan makalah ini. Kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, atas perhatian serta waktunya saya ucapkan terima kasih. Daftar isi terdiri dari kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, bab 2 pembahasan, A. Pengertian karakter religius, B. Ciri-ciri karakter baik dan buruk, C. Bagaimana menjadi insan berkarakter, D. Karakter religius dan Qurani. Bab 3 penutup, A. Kesimpulan, B. Saran, dan terakhir ada daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang. Pendidikan karakter religius pada sekarang ini dalam masyarakat mengalami penurunan. Sepertinya terjadinya kekerasan, kurangnya budi pekerti, tawuran, dan lainnya. Dan dapat kita lihat juga dari berbagai berita yang beredar seperti kasus perundungan yang menandakan kurang pedulinya peserta didik dengan peserta didik lain. Atau sikap tidak baik peserta didik yang menindas peserta didik yang terlihat lebih dan lain-lain. Sehingga dalam pendidikan karakter ini merupakan program pendidikan yang harus diimplementasikan dalam pendidikan formal, bahkan di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan adanya penerapan pendidikan karakter ini, dapat menjadikan peserta didik dan mahasiswa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif cakap, dan lainnya. Penerapan penanaman pendidikan karakter religius ini dapat dilakukan dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal kecil seperti kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menghormati yang lebih tua, hidup rukun sesama teman, serta melakukan ibadah bersama. Hal seperti ini biasanya dilakukan di lingkungan sekolah sebagai bentuk penanaman karakter religius pada peserta didik. Kenyataan yang terjadi di sekolah berbanding terbalik dengan yang seharusnya. Sistem pendidikan bertujuan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, masih mendapat kesulitan. Kesulitan yang ditemui salah satunya adalah penanaman karakter religius yang belum maksimal. Penanaman karakter religius terlihat jelas hanya saat pembelajaran agama saja. Sementara itu, penanaman karakter religius dapat disampaikan melalui berbagai cara. Menyampaikan teori, memberikan contoh langsung yang ada di sekitar peserta didik, dan menggunakan media pembelajaran yang mendukung. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada bulan September 2017. Peneliti melihat penanaman karakter religius pada peserta didik yang kurang efektif, di mana penanaman karakter religius hanya tampak pada saat pembelajaran agama. Selain itu, dalam beberapa alasan peserta didik memilih-milih dalam hal menolong temannya. Alasan peserta didik melakukan ini dapat dilihat dari beberapa hal. Seperti perbedaan agama serta penampilan peserta didik yang dianggap berbeda. Ini terjadi karena peserta didik menganggap perbedaan itu suatu masalah, sehingga para peserta didik menjauhi hal tersebut. Peserta didik takut jika mereka berkumpul dengan teman yang berbeda, membawa dampak buruk untuk dirinya sendiri. Perlakuan peserta didik yang memilih-milih teman ini jelas tidak baik perkembangan karakter peserta didik. B. Rumusan masalah.
1. Apa yang dimaksud dengan karakter religius? 2. Sebutkan ciri-ciri karakter baik dan buruk. 3. Bagaimana menjadi insan yang berkarakter? 4. Apa yang dimaksud dengan karakter religius dan Qurani? C. Tujuan penelitian. 1. Agar dapat mengetahui apa yang dimaksud karakter religius. 2. Agar dapat mengetahui ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk. 3. Cara untuk menjadi insan yang berkarakter. 4. Agar dapat mengetahui tentang karakter religius dan Qurani. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian karakter religius. Pendidikan karakter merupakan dua kata yang paling banyak menjadi bahan pembicaraan dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini, di mana keberadaannya terintegrasi dalam kurikulum 2013. Pendidikan karakter yang terdiri dari 5 nilai yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas menjadi pilar utama yang hendak dibentuk pada siswa. Tiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lainnya. Di dalam buku pendidikan karakter perspektif Islam dikatakan bahwa karakter adalah berasal dari kata karakter, haresein, karaks, sedangkan dalam bahasa Inggris karakter dan bahasa Indonesia karakter, yang berarti membuat tajam. Sementara menurut psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi, karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion, sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Tontowi 2012, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Suparlan 2010. Pembentukan karakter religius terhadap anak ini dapat dilakukan jika seluruh komponen stakeholders pendidikan dapat berpartisipasi dan berperan serta, termasuk orang tua dari siswa itu sendiri. E-Learning Pendidikan 2011. Kementerian Lingkungan Hidup dikutip oleh Tantowi 2012 menjelaskan 5 aspek religius dalam Islam, yaitu 1. Aspek iman, 2. Aspek Islam, 3. Aspek ihsan, 4. Aspek ilmu, dan kelima, aspek amal. Jadi pendidikan agama Islam di kampus bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman mahasiswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang berkembang dalam hal keimanan, takwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana praktik karakter religius dilaksanakan di kampus? Yaitu dengan model pembiasaan, bisa harian atau mingguan. Contoh pembiasaan harian yaitu 3S, senyum, sapa, salam. Pembacaan doa Asmaul Husna dan sholat duha. Sebagai pendukungnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berkarakter religius seperti qori'ah, dan rebana. Contoh sederhana sikap dan tindakan yang mencerminkan karakter religius seperti berikut. 1. Siswa bersyukur terhadap hasil ulangannya. 2. Menjenguk temannya yang sakit. 3. Menolong teman yang terkena musibah. 4. Saling menghormati satu sama lain. B. Ciri-ciri karakter baik dan buruk. Ciri karakter baik. 1. Sering terlihat kuno dan tidak terpaku pada penampilan. 2. Suka menghabiskan waktu di rumah. 3. Orang-orang selalu mengandalkan Anda. 4. Bahagia Anda sangat sederhana. 5. Anda menyukai situasi stabil. 6. Anda selalu jujur. 7. Anda selalu melindungi orang lain. 8. Bagi Anda, kebahagiaan orang lain sangat penting. 9. Anda tidak ambisius. Ciri karakter buruk. 1. Tidak suka dikritik.
2. Suka mengkritik orang lain. 3. Haus akan pujian. 4. Merasa tidak disukai orang lain. 5. Menyepelekan keyakinan. 6. Bermasalah dengan lingkungan sosialnya. 7. Tidak suka berbagi. Dan 8. Selalu pesimis. C. Cara menjadi insan yang baik. Karakter dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik dan juga dibentuk oleh lingkungan dan pendidikan yang kita kenyang. Cara membentuk karakter yang baik adalah peningkatan pada diri setiap mahasiswa yang ingin menjadi orang yang baik dengan karakter yang baik. Hal tersebut akan mendukung seluruh para mahasiswa karena dengan karakter yang baik kita akan terbebas dari perbuatan yang salah yang harus dihindari dan menjadi mahasiswa yang baik. Berikut yang bisa membentuk karakter baik. 1. Bergaul dengan lingkungan atau orang yang baik. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik, begitu pula pergaulan yang tidak baik. Lingkungan yang baik akan membuat seseorang mengikuti lingkungan tersebut. Bagaimana jika tidak berada pada lingkungan yang baik? Jalan yang terbaik adalah mencari lingkungan yang baik atau perbanyaklah bersilaturahmi dengan teman-teman yang baik. 2. Keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar tentunya akan memperbaiki karakter kita dengan benar, karena kita akan melakukan hal-hal yang benar dan berkualitas. Begitu pula jika mendapatkan kepercayaan atau keyakinan yang salah, maka itu akan dapat memperburuk karakter diri seseorang. 3. Pendidikan dan wawasan. Pendidikan yang baik dan wawasan yang luas akan menjadikan seseorang mempunyai karakter yang baik. Karena adanya pendidikan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik pula, dan wawasan yang luas akan membuka cakrawala untuk melihat dan menyaring semua yang akan didapatkan dan dilakukan. 4. Motivasi hidup. Motivasi yang ada pada diri kita ataupun diri orang lain akan mengajarkan pada karakter yang benar dan menjadikan kita mempunyai semangat optimis, sehingga tidak mudah terpengaruh dan bisa menjadi benteng yang kuat untuk mempertahankan kehidupan dari berbagai corak kehidupan dunia luar. 5. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Untuk membentuk karakter yang baik, sebaiknya seseorang selalu membiasakan mengerjakan kebiasaan yang baik. Lakukanlah kebiasaan yang baik itu secara konsisten. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, biasakan melakukan hal-hal yang baik, walaupun itu hal kecil. Lakukan dan jangan malu-malu, karena kebaikan yang dilakukan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Begitupun keburukan yang dikerjakan akan berdampak pada diri sendiri. Biasakanlah sopan dan ramah kepada orang lain, membantu orang lain, dan kebaikan-kebaikan yang lain. 6. Kenalilah diri sendiri. Mengenal diri sendiri diperlukan dalam rangka untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan mengenal diri sendiri, kita akan bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Tingkatkan terus kelebihan yang ada pada diri dan berusahalah untuk menutupi kekurangan dengan terus memperbaiki diri. 7. Pengendalian diri. Pengendalian diri harus dibiasakan. Jika terjadi sesuatu apapun itu yang baik dan yang buruk, harus tetap dapat mengendalikan diri. Jika itu baik, harus bisa bersyukur, dan jika itu buruk, maka kita harus bisa bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 8. Tempatkanlah malu pada tempatnya. Jangan salah kaprah dengan yang namanya malu. Jangan malu melakukan kebaikan dan jangan malu pula untuk berbuat yang positif untuk Anda dan orang lain. Jangan dibalik, ketika mengerjakan keburukan kita tidak merasa malu, sedangkan jika melakukan kebaikan kita merasa malu. Kebaikan yang dilakukan adalah hal yang terpuji dan tentunya hal tersebut adalah hal yang positif untuk diri kita. Begitupun keburukan adalah hal yang tercela yang dibenci banyak orang. 9. Suka membantu orang lain dan berbuat baik. Berbuat baiklah sebanyak mungkin agar hidup menjadi indah. Berbuat baik dan membantu orang lain akan membuat hati menjadi lunak dan baik, sehingga akan membuat karakter menjadi lebih baik lagi. Karena kebaikan yang sering dilakukan akan membuat hati menjadi baik, dan hal tersebut akan menjadikan karakter yang baik pula dalam diri seseorang. 10. Menghargai perbedaan. Setiap orang dan setiap kepala pasti mempunyai perbedaan. Oleh karena itu, hargailah perbedaan yang terjadi pada diri masing-masing. Tidak mungkin bisa seorang pun yang menyamakan perbedaan. Yang harus dilakukan adalah tidak menyalahkan, tidak menuduh, dan tidak menghujat orang lain. Perbedaan itu untuk saling melengkapi persatuan, bukan untuk memecah belah persatuan. D. Karakter religius dan Qurani. Karakter religius. Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Qurani.
Qurani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka meyakini kebenaran isi Al-Quran. Mereka juga membaca, menghafal, dan memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung dalam Al-Quran, serta mengamalkan seluruh isinya dalam aspek kehidupan mereka. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Pembentukan karakter pada mahasiswa ini tentu dapat dilakukan dengan peran semua tokoh pendidikan, dosen, dan semua yang ada di lingkungan kampus dan masyarakat. Dan antusias dari semua mahasiswa pun perlu ditumbuhkan lebih tinggi lagi agar pendidikan karakter dapat terwujud. Pendidikan agama Islam di kampus pun perlu diperbanyak lagi dengan memberi pencerahan terhadap seluruh mahasiswa, dengan penambahan waktu pembelajaran pendidikan agama dan kegiatan rohis yang perlu diikuti oleh seluruh mahasiswa. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya buat di akhir makalah ini. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan saya tadi. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu dosen. Sekian dan terima kasih.